Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki. Masuki bait ke-86 hingga ke-90. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Min amrihi syai'an fa'al walau dhahil hatta al-anina fil marad kama nuqil. Min amrihi syai'an fa'al walau dhahil. Segala sesuatu yang dilakukan adalah bagian dari kehendaknya, meskipun dilakukan dalam keadaan lupa. Min amrihi artinya segala yang terjadi adalah bagian dari ketetapan dan kehendak Allah. Syai'an fa'al artinya apapun yang dilakukan oleh manusia, walau dhahil, meskipun ia lupa atau tidak sadar. Tidak ada suatu perbuatan makhluk pun yang lepas dari kehendak dan ciptaan Allah, bahkan hal-hal kecil dan tanpa kesadaran. Seperti gerak tubuh saat tidur, batuk, atau kata-kata tanpa niat, tetap berada dalam cangkupan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menegaskan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini ada dalam ilmu, iradah, dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hattal anina fil marad kama nuqil. Bahkan keluhan orang sakit pun sebagaimana telah dinukil dari para ulama termasuk dalam ciptaan dan catatan Allah. Hatal anina fil marad, sampai rintihan atau erangan orang sakit, yaitu suara yang keluar karena kesakitan itu tidak luput dari pengawasan ilmu dan iradahnya Allah. Kama nukil, sebagaimana telah dinukil, maksudnya dari para ulama salaf atau para ahli kalam, bahwa hal sekecil itu pun tidak luput dari ciptaan dan ilmu Allah. Bahkan hal-hal yang tampak tidak disengaja dan tidak dimaksudkan seperti rintihan orang yang sakit tetap berada dalam ciptaan dan kehendak Allah. Ini merupakan bantahan terhadap Mu'tazilah yang menyatakan bahwa manusia menciptakan sebagian amalnya sendiri, artinya ikhtiar murni. Maka kita dapat simpulkan dari bait di atas bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk adalah bagian dari kehendak dan ciptaan Allah, bahkan meskipun ia dalam keadaan lupa. Hingga rintihan dan erangan orang sakit pun tidak keluar dari ciptaannya, sebagaimana telah dikatakan atau dinukil dari para ulama. Fahasibin nafsa wa qillal amala farubba man jadda li amrin wasola. Fahasibin nafsa, maka periksalah dirimu sendiri. Ini adalah seruan untuk muhasabah atau introspeksi diri, mengevaluasi amal, niat, dan dosa-dosa. Merupakan amal hati yang sangat ditekankan dalam Al-Quran dan hadis. Wahasibu anfusakum qabla an tuhasibu.
Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wa qillal amala, dan kurangilah angan-angan atau panjang harapan. Angan-angan panjang adalah penyakit hati yang membuat seseorang menunda amal, merasa hidup masih lama. Imam Al-Ghazali menyebut angan-angan panjang sebagai penyebab kelalaian dari kematian dan amal akhirat. Seseorang penuntut ilmu atau orang beriman harus selalu bermuhasabah dan tidak menunda-nunda amal, karena kematian bisa datang kapan saja. Farubba man jadda li amrin wasola, karena betapa banyak orang yang bersungguh-sungguh dalam suatu urusan, lalu ia berhasil mencapainya. Farubba menunjukkan makna seringkali atau sungguh banyak. Man jadda, orang yang bersungguh-sungguh, li amrin, untuk suatu tujuan atau urusan yang baik, wasola, ia berhasil mencapainya. Maksudnya dengan kesungguhan seseorang akan diberi taufik untuk sampai pada tujuan yang diharapkan, terutama dalam ilmu dan amal. Ini adalah motivasi spiritual, bahwa ketekunan dan kesungguhan akan membuahkan hasil. Berkaitan langsung dengan tema sebelumnya, yaitu introspeksi dan amal sungguh-sungguh, bukan menunda dengan harapan palsu. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari bait di atas, maka periksalah dirimu sendiri dan jangan banyak berharap pada masa depan yang belum tentu, sebab banyak orang yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan akhirnya berhasil sampai pada tujuannya. Wa wajibun imanuna bil mauti wa yakbidur ruha rasulul mauti. Wa wajibun imanuna bil mauti, wajib bagi kita beriman kepada kematian. Wa wajibun artinya suatu kewajiban secara syar'i dan i'tiqadi. Imanuna bil mauti, iman kita terhadap kematian. Kematian adalah suatu kepastian yang telah Allah tetapkan bagi semua makhluk. Disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Masuk rukun iman kepada hari akhir adalah meyakini datangnya kematian sebagai permulaan fase akhirat, yaitu dimulainya alam barzah. Wa yakbidur ruha rasulul mauti, dan yang mencabut ruh adalah utusan atau malaikat kematian. Yakbidur ruh artinya mencabut nyawa. Rasulul mauti artinya malaikat pencabut nyawa, yaitu malakul maut atau Israil. Disebut sebagai rasul utusan karena ia ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa. Malaikat maut tidak bertindak sendiri, melainkan atas perintah Allah. Dalam sebagian ayat, pencabutan nyawa disebutkan dilakukan oleh Allah langsung. Itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Zumar ayat 42. Jelaskan juga bahwasanya pencabutan nyawa dilakukan oleh malaikat maut. Dijelaskan di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 11. Pencabutan nyawa juga disebutkan dilakukan oleh sekumpulan malaikat. Itu disebutkan di dalam Quran surat An-Naziat ayat 1 hingga 2. Ketiganya tidak bertentangan karena malaikat bekerja atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas, bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk meyakini datangnya kematian, karena roh manusia pasti akan dicabut oleh malaikat maut yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa mayyitun bi umrihi man may yuqtalu wa ghairu hadza
batilun la yuqbalu. Wa mayyitun bi umrihi may yuqtalu. Orang yang terbunuh, ia mati sesuai dengan umur atau yang telah ditetapkan untuknya. Mayyitun artinya orang yang mati. Bi umrihi, dengan menyelesaikan umurnya. Maksudnya ia telah sampai pada ajal yang ditetapkan oleh Allah. May yuqtalu, orang yang dibunuh. Orang yang mati karena dibunuh tetap mati pada saat ajalnya. Ia tidak mati lebih cepat dari yang telah Allah tetapkan. Ini menegaskan keyakinan bahwa ajal tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atun wa la yastaqdimun." Quran surat Al-A'raf ayat 34. Apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat menundanya dan tidak dapat mempercepatnya walaupun sesaat. Wa ghairu hadza batilun la yuqbalu. Dan keyakinan selain ini adalah batil dan tidak dapat diterima. Ghairu hadza artinya keyakinan yang menyelisihi itu, seperti mengatakan orang terbunuh mati sebelum waktunya, menganggap pembunuhan mengubah takdir. Batilun yaitu artinya salah, tidak berdasar dalam akidah Islam. La yuqbalu tidak diterima menurut dalil syar'i dan akal yang lurus. Membantah keyakinan sebagian orang, khususnya kaum Qadariyah atau kelompok yang mengingkari tentang takdir, yang beranggapan bahwa kematian bisa dipercepat oleh perbuatan manusia, padahal semua sudah ditentukan dalam Lauhul Mahfuz. Dapat kita simpulkan dari bait di atas bahwasanya orang yang terbunuh itu wafat pada waktu ajalnya sendiri, bukan karena ajalnya dipercepat. Maka siapa yang mengira selain itu, maka pendapatnya batil dan tertolak. Wa fi fanan nafsi ladan nafhi ikhtulif wastadhara subaki baqoha alladh urif. Wa fi fanan nafsi ladan nafhi ikhtulif. Telah terjadi perbedaan pendapat tentang lenyapnya ruh pada saat tiupan sangkakala. Fanan nafsi artinya lenyaplah atau hilangnya jiwa atau ruh. Berarti musnah atau tidak ada. Ladan nafhi, pada saat ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, yakni salah satu dari dua tiupan hari kiamat. Tiupan pertama semua manusia atau semua makhluk binasa. Tiupan yang kedua manusia dibangkitkan kembali. Ikhtulif artinya telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama berbeda pendapat apakah ruh ikut binasa ketika sangkakala pertama ditiup. Ada yang berpendapat ruh ikut hilang sesaat. Ruh tetap ada dan tidak pernah mati. Ruh hanya terdiam tapi tetap eksis. Itulah perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait ruh pada hari kiamat atau peniupan sangkakala yang pertama. Wastadhara subaki baqoha alladh urif. Dan Imam As-Subki mengatakan pendapat yang paling kuat bahwa ruh tetap ada sebagaimana yang masyhur. Istadhara yaitu mengatakan sebagian pendapat yang kuat atau yang rajih. As-Subki artinya nama ulama besar ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Taqiyuddin As-Subki yang wafat pada 756 Hijriah.
seorang imam besar dari madhab Syafi'i. Bahwa ruh itu tetap ada atau tidak fana. Alladzi urif. Sebagaimana pendapat ini telah dikenal dan dinukil dari banyak ulama. Imam As-Subki berpendangan bahwa ruh tidak akan musnah, bahkan tetap hidup setelah kematian jasad dan selama alam barzah hingga kiamat, hingga akhirat. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Quran surat Ali Imran ayat 169. Maka dari penjelasan keseluruhan bait di atas, kita dapat simpulkan bahwa para ulama berpendapat tentang apakah ruh akan musnah saat sangkakala ditiup. Namun Imam As-Subki lebih menguatkan bahwa ruh tetap ada dan tidak musnah, bagaimana pendapat yang sudah dikenal di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab.